Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Baharudin, salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Patimura, Ambon. Kali ini saya akan melakukan perekaman video pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Amarok. SDN Amarok terletak di Kabupaten Baru, Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 86, Kelurahan Copo, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Saya di sini bertugas sebagai guru kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersemangat. Baik, bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita selalu memulainya dengan berdoa. Hari ini siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Nika. Mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran seperti biasanya, tapi sebelum itu Ibu absen dulu ya. Oke, baik. Muhammad Ika Permana, Hadir, Bu. Muhammad Reski, Hadir, Bu. Halid, Hadir, Bu. Irani Sani Salsabila, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Safira. Hadir, Bu. Baik, saya rasa semua hadir ya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan belajar tentang mencari informasi penting, ya, makna proklamasi dan ciri khusus Indonesia. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan berdiri. Ya. 3, 2, 1. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih digandung badan, kita tetap setia membela harga Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ada yang tahu makna lagu Hari Merdeka? Apa? Dika, silakan. Hari kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi maknanya itu Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi dulu pahlawan kita mempertahankan dan memperebutkan kemerdekaan untuk negara kita Indonesia tercinta. Hari ini kita akan lanjut untuk mengenal ciri khusus hewan dan tumbuhan. Baik. Nah, di sini
kita hari ini adalah kalian mampu menjelaskan ciri khusus dari hewan dan tumbuhan dengan cara mengidentifikasi gambar dengan benar. Baik. Nah, adapun indikator yang harus kalian capai yaitu apa itu ciri khusus. Jadi kalian harus jawab apa itu ciri khusus, apa yang dimaksud ciri khusus pada hewan dan tumbuhan, mengapa setiap hewan dan tumbuhan memiliki ciri khusus, apa fungsinya pada hewan dan tumbuhan yang memiliki ciri khusus, dan hewan dan tumbuhan apa saja yang memiliki ciri khusus tersebut. Paham sampai sini? Ya, jadi kalian harus memahami 5 pertanyaan ini, ya, 5 indikatornya. Baik. Kita akan masuk ke materi pembelajaran. Nah, di sini kita akan mengenal sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kelelawar, ada cicak, ada ular, cumi-cumi, bebek, dan unta. Dari ke-6 hewan ini yang pernah kalian lihat yang mana? Cicak. Selalu ada ya, di setiap rumah kayaknya punya cicak begitu. Terus, apakah ada yang pernah lihat bunglon? Bunglon belum pernah melihat? Baik. Cumi-cumi? Bebek? Unta? Ya, unta ada di ini ya, di Arab ya. Oke. Untuk mengenal lebih jauh, kita akan melihat seperti apa sebenarnya hewan kelelawar itu, ciri khususnya apa. Ya, ini adalah kelelawar. Pernah ya melihat kelelawar? Baik. Salah satu mamalia yang nokturnal. Apa itu nokturnal? Hewan yang aktif di malam hari. Hewan yang aktif di malam hari. Memiliki kemampuan ekolokasi, mengenali lingkungan dengan bunyi, dengan kemampuan tersebut, kelelawar bisa saat mengenai benda, gelombang ini akan memantul yang selanjutnya bisa diterjemahkan kelelawar. Jadi kalau kalian lihat kenapa kelelawar itu terbang tidak menabrak sesuatu, karena dia punya yang namanya kemampuan ekolokasi atau mengenali lingkungan dengan bunyi ultrasonik. Apa manfaatnya? Dapat dengan leluasa terbang di malam hari. Terus Mencari makan. lanjut. Selain kelelawar, burung hantu memiliki mata dan pencerahan dan tajam mencari makanan pada malam hari serta ada usaha membuat tidur dengan Tadi itu ke kelelawar. Selanjutnya cicak memiliki kemampuan otonomi meneruskan segala bagian tubuhnya dengan iris sehingga dapat melepaskan diri dari pemangsa musuhnya. Saat ditebak pemangsa tidak akan meneruskan keluarga sehingga perhatian mangsa berlari lalu cicak lari hewan lainnya otonomi tinggi. betul. Jadi cicak ketika dia merasa terancam, dia memutuskan ekornya. Namanya adalah kemampuan autonomi. Ya, selain hewan cicak, kepiting juga mempunyai kemampuan autonomi. Ya, jadi dia memiliki kaki berselaput sehingga bisa merayap di dinding. Nah, terus Kaki cicak memiliki struktur lengan prinsipnya seperti raja perak menggunakan kaki ini digunakan untuk dapat mencari makan. nah, itu alasannya kenapa cicak kalau di dinding, di atap dia tidak jatuh karena kakinya memiliki struktur lekukan, ya, dia berselaput sehingga bisa merayap di dinding. Selain itu, cicak juga memiliki lidah yang panjang dan pendek
sehingga dapat dengan mudah memangsa mangsanya. Nah, pernah ya lihat cicak makannya tangkap nyamuk ya? Jadi di lidahnya itu dia panjang dan lengket. Lanjut ya. Selanjutnya ada bunglon. Bunglon memiliki lidah panjang dan lengket. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mencari makanan. bagus. Selanjutnya Bentuklah kepala yang berbeda sehingga mencari makanan dengan kemampuan ini. Bunglon memiliki bidang pandang hampir 360 derajat. memiliki kemampuan melindungi atau melindungi diri. Kemampuan untuk berubah warna tubuh sesuai. Jadi kalau kalian lihat bunglon sebentar-sebentar dia warna hijau. Ya, kalau bunglon tadi hampir sama, memiliki lidah yang panjang dan lengket, tapi dia memiliki kemampuan mimikri, yaitu melindungi diri. Selanjutnya ada cumi-cumi dan gurita. Dapat berkamuflase, yaitu Melindungi diri, kemampuan untuk merubah warna tubuh sekaligus bentuk tubuhnya menjadi seperti makhluk lain. ya, dia berkamuflase, bisa berganti menjadi seperti makhluk lain. Mengeluarkan Tinta hitam untuk mengelabui musuh saat merasa terancam. Gurita akan mengeluarkan tinta hitam sehingga tidak kelihatan dapat bisa kabur. ya, kalau kalian makan, misalnya kalau dimasak cumi ada tinta hitam ya, itu adalah sebenarnya senjatanya ketika dia merasa terancam. Jadi ketika dia merasa terancam, dia mengeluarkan tinta yang berwarna hitam sehingga musuhnya tidak bisa melihat di mana keberadaan si cumi-cumi atau gurita. Baik. Nah, selanjutnya bebek memiliki Kaki bersela untuk memudahkan perjalanan tersebut. ya. Lanjut. Paha tinggi dan lebar. Hal ini digunakan untuk mencari makanan di daerah lumpur. Bahkan di dalam hal tersebut, struktur disimpulkan dengan makhluk. Nah, jadi tidak ada pernah lihat bebek bersin ya? Ya iyalah, karena dia punya paruh pipi dan lebar yang digunakan untuk mencari makan di daerah berlumpur. Jadi Allah menciptakan bebek ini memang khusus. Jadi kalau kalian bilang, dia lagi ada di lumpur, dia memang untuk dipersiapkan untuk itu ya. Jadi semua memiliki ciri khusus. Lanjut. Unta. Nah, unta memang Memiliki daya milik luar biasa. Dia mampu bertahan hidup tanpa makanan dan air selama berhari-hari. Hal ini karena unta mampu mengkonsumsi air mineral menurut serangga standar tidak baik. Nah, air dan makanan tersebut kemudian akan disimpan sebagai persediaan dalam bentuk lemak dan air di punuknya. Jadi ada punuk unta ya di belakang punggungnya. Hal ini menyebabkan unta mampu bertahan tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Itu sebagai cadangan makanannya dari unta tersebut ya. Unta juga memiliki struktur selaput lendir dalam hidungnya yang 100 kali lebih besar dibandingkan miliknya manusia. Jadi dia mampu menyerap 66% kelembaban yang ada di udara. Walaupun dia ada di daerah gurun, tapi dia merasa lembab. Baik. Tadi itu ciri khusus hewan. Sekarang ciri khusus tumbuhan. Yang pertama ada kaktus. Batang tebal. Terus Daun berbentuk duri berguna untuk mengurangi penguapan. selanjutnya Akar panjang berguna untuk mencari air sampai ke dalam benih. Kaktus memiliki banyak bentuk, ada yang berbulu seperti sikat
Eceng gondok. Batang terbuka mengandung air sama dengan tanaman kangkung yang juga memiliki batang berongga. Pernah lihat ini di sawah? Eceng gondok sama dengan kangkung, jadi dia berongga ya, sehingga bisa mengapung di dalam air. Lanjut, teratai ya. Teratai Memiliki daun lebar dan tipis yang berdepan pengelolaan. ya, jadi fungsinya daunnya lebar dan tipis untuk mempercepat pemakan. Pohon mahoni dan pohon jati Mahoni dan jati menggugurkan daunnya saat musim kemarau mengurangi pembuahan. Tumbuhan lain yang juga meranggas adalah munggur dan akasia. Nah ini kacang panjang dan daun sirih. Sulur atau merambat, tumbuhan ini perlu merawat agar bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup. ya kacang panjang ya. Jadi dia dan daun sirihnya adalah tumbuhan merambat. Selanjutnya ada kantung semar dan venus. Kantungnya bisa menahan serangga, dipergunakan untuk Mencari nitrogen karena kedua tumbuhan ini berbeda dengan nitrogen. terakhir Tumbuhan Acacia arnoldi atau bangkai. Ya, jadi dia mengeluarkan bau di mana yang berguna untuk menarik lalat, dan lalat tersebut akan membantu tumbuhan ini dalam penyerbukan. Baik. Nah, tadi kita sudah pelajari itu semua. Sekarang waktunya kita mengerjakan lembar kerja. Ya, Ibu sudah sediakan. Ibu akan bagikan dalam bentuk kelompok, tapi sebelum itu kita bagi dulu kelompoknya, ya. Kita hitung dulu. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. 3, 1, 2, 3. Silakan yang nomor 1 yang mana? Angkat tangan. Silakan berkumpul. Nomor 2 pun begitu, nomor 3 pun begitu. Silakan. Ayo. Silakan, segera. Nomor 1 bergabung sesamanya nomor 1. Nomor 2 bergabung sesamanya nomor 2. Silakan. Cari tempat. Ini kosong. Ayo ini. Ah. Nomor berapa ini? Nomor 1 yang mana? Kumpul sesamanya nomor 1. Sini nomor 1. Di sini nomor 2, ini nomor 3. Ayo. Nomor 1 di sini, semua yang nomor 1 di sini. Nomor 2 di sini. Ayo segera, segera. Ya baik. Nomor 1 anggotanya mana? Angkat tangan. Duduk. Nomor 2. Nomor 3. Ya baik. Ibu akan bagi lembar kerjanya. Jadi kalian bisa mengerjakan bersama teman kelompoknya ya.
mengerjakan LKPD ya. Waktunya untuk melakukan presentasi. Jadi masing-masing satu orang dari kelompok kalian akan melakukan presentasi di depan kelas dan kelompok yang lain menanggapi ya. Kelompok yang lain menanggapi teman yang melakukan presentasi. Untuk itu kita mulai dari kelompok yang paling siap untuk tampil. Ayo, siapa? Adakah yang ingin pertama? Bagaimana kalau kelompok 3 terlebih dahulu? Ya, silakan berikan tepuk tangan. Baik, sini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pekerjaan kami. Bagaimana ciri khusus yang ada pada gambar hewan dan tumbuhan tersebut? Bebek memiliki kaki yang berselaput. Cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi dengan bunyi ultrasonik. Bunglon memiliki lidah yang panjang dan lengket. Hal ini diperlukan untuk memudahkan mencari makan. Tabel 1 mengidentifikasi hewan. Jenis hewan cicak. Tempat hidup hewan darat. Ciri khas hewan memiliki kemampuan autotonik. 2. Bunglon. Tempat hidup darat memiliki lidah yang panjang dan lengket. 3. Kelelawar darat memiliki kemampuan ekolokasi. Tabel 2 identifikasi tumbuhan. 1. Kaktus. Tempat hidup tumbuhan darat. Ciri khas tumbuhan: batang tebal berlapis lilin berguna menyimpan cadangan air. 2. Putri madu darat berguna menyimpan mengaturkan daunnya saat disentuh. 3. Eceng gondok. Tempat hidup tumbuhan air. Batang berongga mengapung di air. Itulah tadi pekerjaan kelompok kami. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Siapa? Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Tabel ke-1. Jenis hewan bebek. Tempat hidup darat dan air. Ciri khas hewan memiliki kaki berselaput penuh pipih dan lebar. 2. Bunglon. Tempat hidup hewan di darat. Ciri khas hewan bunglon memiliki lidah yang panjang dan agak lengket. Tabel kedua mengidentifikasi tumbuhan. Jenis tumbuhan teratai. Tempat hidup tumbuhan di air. Ciri khas tumbuhan teratai memiliki daun lebar dan mempercepat penguapan. 2. Kaktus. Batang tebal berlapis lilin berguna menyimpan cadangan air. Daun berbentuk duri berguna untuk mengurangi penguapan. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk lebih memahamkan kalian tentang materi kita hari ini, Ibu sudah menyediakan uji kompetensi yang harus kalian kerjakan. Terdiri dari beberapa nomor, kalian boleh kerjakan ini. Ibu beri waktu selama 10
menit. Ini dikerjakan secara individu, ya. Baik, Ibu akan bagikan satu per satu. Baik, tadi kita sudah mempelajari materi, sudah menyaksikan teman kalian menyampaikan apa yang ada pada lembar kerja, yaitu mempresentasikan hasilnya. Tiba saatnya kita untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Yang pertama, silakan Fitri. Berdiri. Hewan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah jenis khusus yang dimiliki hewan atau hewan untuk hidup dapat pada tempat atau daerah tertentu. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah jenis khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Ya, baik. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang ciri khusus hewan dan tumbuhan. Hewan apa saja? Ada apa tadi? Ada kelelawar, cicak, bebek, bunglon, cumi-cumi, dan unta. Masing-masing punya ciri khusus. Ciri khususnya dari kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Kalau bunglon memiliki kemampuan mimikri. Kalau cicak memiliki kemampuan memutuskan ekornya atau autotomi. Kalau unta ada cadangan makanan pada punuknya. Kalau yang terakhir, cumi-cumi memiliki kemampuan berkamuflase. Itu tadi hewan. Selanjutnya tumbuhan. Apa saja tadi yang ditampilkan? Ada kaktus, teratai, putri malu, eceng gondok, mahoni, dan kantung semar serta bunga bangkai. Nah, apa ciri khusus dari masing-masing tumbuhan tersebut? Yang pertama, kaktus dapat menyimpan air karena bentuknya yang berduri, jadi dia bisa hidup di mulut. Selanjutnya, apa lagi? Putri malu. Apa ciri khususnya? Kalau disentuh? Kalau disentuh dia mengantukkan daunnya. Baik, itu tadi yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa, ya. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Terima
kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.